Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun. Mohon maaf atas keterbatasan pembelajaran kita ya. Tidak bisa tatap muka tapi lewat daring. Langsung saja untuk materi matematika peminatan kelas 12 ya, membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, tentunya kalian sudah belajar tentang trigonometri itu sejak kelas 10 ya, trigonometri tentang sin, cos, tan. Ya, kelas 10 tentang sudut istimewa, tentang perbandingan ya. Lalu kelas 11 ada tentang teorema rumus-rumus trigonometri, ada persamaan, selisih, jumlah sudut, dan sebagainya. Dimana pertemuan yang kemarin itu saya sudah share materi berupa bentuk PowerPoint yang ada di Google Classroom. Yang belum buka Google Classroom silahkan dibuka dan di download, di situ ada untuk materi pendukung fungsi limit trigonometri. Oke. Limit trigonometri itu apa sih? Jadi kalian pastinya sudah pernah belajar tentang limit ya, limit fungsi X mendekati ya. Sudah belajar tentang limit fungsi linier ya, itu hampir sama dengan fungsi trigono, hanya saja kalau fungsi trigono itu fungsinya berupa fungsi trigonometri. Oke, jadi kan limit fungsi X mendekati A fx ya. Untuk limit trigono itu jika fx ya, fungsi fx itu merupakan fungsi trigonometri, maka limit x mendekati 0 fx disebut dengan limit trigono. Contohnya bagaimana? Contoh dari limit trigono itu seperti itu ya. Limit x mendekati 0 sin 2x tan 3x per 3x kuadrat. Oke, ada contoh lainnya. Untuk limit x mendekati 0 sin 4x plus sin 2x per 3x cos x. Lalu menghitung limit trigonometri ya, intinya ini ya. Bagaimana sih menghitung limit trigonometri? Oke. Langkah-langkah menghitung limit fungsi trigonometri. Itu langkah yang pertama adalah kalian harus menghitung nilai FA. Yang kedua, jika FA ya, fungsi A disubstitusikan ke dalam fungsinya itu tidak sama dengan 0/0, maka limit X mendekati A untuk fx sama dengan FA. Yang ketiga, jika FA sama dengan 0/0 atau sering kita dengar istilah tak tentu, maka fx harus disederhanakan menggunakan teorema trigonometri. Oke, contohnya misalkan ya, nilai dari fungsi x mendekati pi/6 untuk 3 cos x per sin 2x itu sama dengan berapa? Oke, di situ x mendekati pi/6 ya. Jadi kita anggap x sama dengan pi/6. Pi, kita ingat lagi pi untuk sudut itu 180 derajat. Jadi kalau pi/6 180 bagi 6 berapa? 30 derajat. Oke. Jadi di situ fungsinya 3 cos x per sin 2x sama dengan 3 cos pi/6 per sin 2 kali pi/6. Jadi nilai x diganti dengan nilai pi/6. Lalu ya, pi/6 itu adalah 30 derajat.
Jadi 3 cos 30 derajat bagi sin 2 kali 30 derajat, hasilnya ini 3 cos 30 derajat per sin 60 derajat. Hasilnya 3 kali setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Akar 3 dari mana? Ya dari itu. Ya, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sin 60 derajat itu juga setengah akar 3. Karena ini ada kesamaan, bisa disederhanakan, dicoret, hasilnya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, nilai limit 3x limit x mendekati pi per 6 untuk 3 cos x per sin 2x itu sama dengan 3. Oke. Lalu, contoh yang kedua. Tentukan limit x mendekati 0 untuk sin 2x per tan 3x. Oke. X-nya mendekati 0, berarti dianggap X-nya sama dengan 0, disubstitusi. Di limit sin 2x per tan 3x sama dengan limit X mendekati 0. Jadi X-nya disubstitusi, sin 2 kali 0 per tan 3 kali 0. Hasilnya 0 per 0. Dan itu artinya tak tentu. Nah, apakah ini sudah selesai jawabannya? Jadi kalau tak tentu, kita harus mencari teorema-teorema trigonometri yang mendukung untuk menyelesaikan persamaan limit fungsi ini. Oke. Jadi ke rumusnya. Oke, ini ya. Jadi ke teorema limit fungsi. Teoremanya itu ya, itu belum saya jelaskan untuk pembuktiannya. Jadi langsung saja di situ teoremanya bahwasanya limit x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Ya. Oke, ini dan kebalikannya ini kan sama ya dengan ini. Ya. Limit x mendekati 0 untuk x per sin x sama dengan 1 juga. Tan juga sama, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 untuk f per tan x sama dengan 1. Oke. Berdasarkan teorema tadi ya, kita bisa menyelesaikan contoh soal yang kedua. Tadi kan nomor 2 belum kita selesaikan ya. Karena tak tentu ya, maka kelanjutannya bagaimana? Oke. Limit x mendekati 0 untuk sin 2x per 3x, oke, dikali 2x per 2x kali 3x per 3x. Kenapa bisa begitu? Jadi ini memanipulasi ya, bahwasanya nih 2x per 2x ya. Oke, untuk 2x per 2x itu sama dengan 1. Oke, 3x per 3x juga sama dengan 1. Oke. Oke ya, ini ya. Ini sama dengan 1. Lalu bagaimana? Nah, langkah yang selanjutnya ini ya, kita hanya mengubah posisi saja ya. 2x kita letakkan di bawah sin 2x, 3x kita letakkan di atas tan 3x seperti ini. Oke. Lalu di situ ketemulah limit sin 2x per 2x dikali 3x per tan 3x kali 2x per 3x. Jadi ketemu ini ya. Oke. Dan ini.
Lalu bagaimana itu bentuknya perkalian ya ketiganya itu. Oke. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, 2X per 3X. Disubstitusi sama dengan 2 per 3. Oke ya. Untuk X-nya bisa dicoret. Maaf nih, saya jelaskan lagi. Jadi kesimpulannya sin 2 limit X mendekati 0 sin 2X per tan 3X sama dengan 2 per 3. Oke, di sini oke ya, X-nya ini bisa dicoret ya, menjadi 2 per 3. Selanjutnya rumus trigono. Oke, itu tadi ya pengembangan dari teorema itu ada rumusnya, di mana limit X mendekati 0 sin AX per BX itu sama dengan limit X mendekati 0 AX per sin BX itu sama dengan AB. Lalu ada limit X mendekati 0 untuk tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX atau sama dengan AB. Itu bisa kalian lihat koefisiennya ya. Tuh. Artinya oke. Ya, dah. Lalu rumus dasarnya. Jadi ini rangkuman rumus dari kelas 10 ya. Ada identitas, ada sudut istimewa, ada rumus jumlah dan selisih, ada sudut rangkap, ada rumus perkalian, ada rumus jumlah selisih sinus kosinus ya. Kenapa kemarin saya kasih materi itu lagi padahal sudah, karena untuk menyelesaikan limit trigonometri materi-materi kelas 10 11 itu sangat penting sekali ya. Ini itu bisa kalian buka ya di file yang kemarin, atau ini saya sekilas ya. Ini identitas, hal ini tentang sudut istimewa, rangkuman dari kuadran 1 sampai 4. Lalu tuh, terus ada rumus jumlah dan selisih, lalu ada rumus sudut rangkap. Oke, itu. Lalu ada perkalian itu ya. Lalu ada rumus jumlah selisih sinus kosinus. Oke, di situ mungkin itu saja ya materi kali ini ya. Untuk selanjutnya kalian latihan soal ya mengenai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ini soalnya limit, ada 5 soal limit ya. Atau ini bisa kalian download di Google Classroom juga ya. Saya sudah nge-share di situ ya, bisa kalian download, dan nanti tugas bisa kalian kumpulkan lewat Google Classroom lagi. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.